Orang ini adalah jenius. Belum lulus kuliah. Dirampok oleh para perusahaan. Menawarkan gaji semakin tinggi. Kami bisa memberi Anda. Gaji awal adalah 400.000 dolar Amerika Serikat. Punya kantor pribadi. Menerima saham perusahaan. Anda punya tim sendiri. Menghadapi kondisi yang begitu baik, orang ini menolak tanpa berpikir. Karena kegemarannya, ini bukan tentang menghasilkan uang. Hari itu, dia menerima pesan anonim. Di situ tulis, ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu. Di bawah dorongan rasa ingin tahu, dia masuk ke satu bar. Ada seseorang tua sedang menunggu dia. Orang tua ini bernama Walter, adalah pemilik perusahaan penyelamatan. Beberapa waktu yang lalu, di Laut Spanyol, mendapatkan satu peti harta karun kuno. Diketahui bahwa ada 3 koin di dalamnya. Koordinat di atasnya, tentang bajak laut abad ke-16. Ada harta berharga yang terkubur. Staf pencarian, ambil peti harta karun. Tidak ada waktu untuk merayakannya. Dikepung oleh adat Spanyol. Mereka menggunakan nama negara. Ambil peti harta karun itu. Kunci di ruang bawah tanah bank. Bank Spanyol ini adalah salah satu bangunan tersulit di dunia untuk dibobol. Setiap inci ruang di dalamnya memiliki kamera penginderaan gerak. Setiap tindakan yang tidak sah, semua akan mengarah ke, menyebabkan 15 penjaga bank menyerang dengan senjata dengan kecepatan. Apalagi di seberang jalan adalah markas tentara. Kelompok tentara memiliki 500 tentara siaga. Dan yang lebih sulit adalah kepala keamanan bank adalah kepala tim anti-teror. Trik yang sangat kejam. Ini belum selesai. Brankas di bawah bank adalah bagian tersulit. Salah satu brankas teraman di dunia. Dibangun pada abad ke-19. Selama 1000 tahun lebih. Struktur dan prinsip kerjanya masih menjadi rahasia tanpa solusi. Oleh pers pada saat itu, disebut keajaiban manusia. Tapi Tom adalah seorang jenius di bidang teknik. Itu sebabnya Walter menemukan dia. Mau minta bantu dengan otak jenius dia. Cari tahu rahasia brankas. Pencuri peti harta karun. Walter selesai berbicara. Tidak menunggu balasan dari Tom. Mengeluarkan tiket pesawat ke Madrid. Taruh di meja. Masa depan dia sedang memanggil. Lalu berbalik dan pergi. Walter sangat percaya diri. Karena dia mengenal Tom dan dia adalah tipe orang yang sama. Yang mereka nikmati adalah tantangan yang mustahil. Dan uang adalah hasil di belang itu. Tanpa diduga, Tom benar-benar peduli. Naik pesawat ke Spanyol. Sekarang Walter sudah membentukkan satu tim. Lorraine adalah pencuri super. Mengandalkan kecantikan untuk menarik perhatian. Tangan yang sangat cepat. James adalah mantan marinir. Pengawal kapal pengawal. Dan Simon adalah penguasa segalanya di kota ini. Bisa buat apa saja. Dan akhirnya, Gustavo adalah hacker paling top. Dapat membobol semua sistem keamanan di dunia. Saatnya telah tiba. Rencana Walter adalah ini. Langkah pertama adalah melakukan pekerjaan persiapan dengan baik. Pertama, kirim satu orang menyamar sebagai pekerja kebersihan di bawah brankas. Gunakan pemindai magnetik. Pindai struktur kubah. Lalu bawa kembali untuk dianalisis. Lalu, membutuhkan 2 kunci untuk membuka brankas. Dan juga memiliki sidik jari kepala keamanan. Kedua tugas ini tidak mudah. Adalah kunci apakah mereka dapat memasuki brankas atau tidak. Untungnya mereka memiliki dewa pencuri. Satu pencuri teratas. Menyamar sebagai penilai seni. Masuki bank teraman di dunia. Yang pertama adalah menggunakan jabat tangan. Kasih kopi dia ke orang di sebelahnya. Departemen keamanan dengan cepat menerimanya. Tidak ada yang bisa menduga itu. Sidik jari kepala keamanan. Dengan cepat sudah di tangan. Lalu Lorraine masuk ke kantor gubernur bank. Pesan secangkir kopi dengan sidik jari. Ambil lampu UV. Mulai pemindaian cepat lukisan terkenal. Mulai merekam. Berhenti. Berpura-pura dia melihat sesuatu di lukisan ini. Apakah Anda pikir dia hanya ingin mencuri lukisan itu? Ini terlalu kecil. Tujuannya adalah brankas di bank. Hacker Gustavo. Bawa gerakan scan cepat Lorraine. Merekam. Lalu atur modenya 0.1x. Ganti video pengawasan bank.
Dapatkan waktu 2 menit 30 s. Lorraine dengan cepat menemukan berangkasnya. Tempelkan pada sesuatu seperti stetoskop. Dengan cepat, berangkas telah dibuka. Lorraine mengambil kunci di dalam. Menggunakan scan laser 3D. Setelah pulang dapat mencetak 3D. Menghasilkan kunci yang identik. Lalu letakkan kunci di tempatnya. Sayangnya, Direktur bank masuk. Saya tidak tahu. Apa hubungannya ini dengan pameranmu? Saya tidak mengerti. Siapa artis ini? Kecerdasan cepat Lorraine menetralisir bahaya. Mulai berbohong tanpa berkedip mata ke direktur. Tetapi yang lebih bahaya adalah terus berbicara. 2 menit 30 s mau habis. Direktur tiba-tiba muncul di kamera. Tentu saja membuat orang curiga. Lorraine dengan cepat minta tolong ke direktur ambil satu foto buat dia. Bisakah Anda mengambil gambar dari pintu? Di bawah arahan Lorraine, direktur terus mundur ke belakang. Di detik terakhir, keluar dari jangkauan kamera pengintai. Di sisi lain, Tom berubah menjadi staf kebersihan. Masuk ke ruang meeting di atas brankas. Bersembunyi di bawah meja. Mulai tindakan. Mulai memindai brankas. Tapi hanya setengah dipindai. Sekelompok orang datang untuk mempersiapkan meeting. Tom panik. Jika terus seperti ini, akan segera ditemukan. Pada saat ini beberapa lembar kertas jatuh ke lantai. Perangkat pemindaian juga macet. Menambahkan terlalu banyak energi akan menyebabkan alarm berbunyi. Tom tidak bisa berpikir banyak. Dia memutuskan untuk mengambil risiko sendiri sekali. Seluruh bank segera jatuh ke status waspada. Semua orang dipanggil ke aula. Tentara juga bergegas masuk. Cepat mengelilingi bank. Lorraine itu mencuri kunci kedua. Tidak menjawab tepat waktu. Harus membawa pergi. Sekarang hanya Tom yang berada di titik buta kamera. Ketika orang lain tidak memperhatikan, lempar kunci ke bawah. Tom buru-buru tangkap. Lalu berlari ke lantai atas. Taruh kuncinya di brankas. Dan saat itu, seorang pengawal mendekat. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda mengagetkan saya. Saya tidak mendengar bel. Karena saya lagi pakai headphone. Bahasa Spanyol Tom bagus banget. Jadi tidak buat bodi kuatnya curiga. Bahkan Walter terpengaruh oleh kecerdasan yang tenang ini. Dan kemampuan bahasa Tom. Orang ini luar biasa. Bahkan kepala keamanan. Tentukan bahwa alarm kali ini bermasalah. Tetapi karena tidak hilang apa-apa, terpaksa untuk bebaskan semua orang pergi. Setelah keluar dari bahaya, semua orang mendapatkan kuncinya juga. Dan struktur brankas. Tapi anehnya, dalam struktur lemari besi, ada bagian yang sangat kabur. Tidak bisa berkonsentrasi. Berkat kecerdasan Tom, sangat cepat dia mengetahuinya. Bagian yang kabur ini, semua itu adalah air. Ternyata di atas brankas itu, ada tangki air besar. Jika ada seseorang masuk ke dalam, akan membuka saluran pembuangan untuk mengalirkan air ke dalam, menenggelamkan pencuri. Dan poin kunci berikut adalah memecahkan mekanisme pemicu jebakan. Brankas dibangun dari 70 tahun yang lalu. Tidak ada inframerah pada waktu itu. Dan sensor gerak. Tom cepat kasih saluran. Untuk memecahkan masalah ini adalah berat. Benar saja, di bawah brankas adalah timbangan berat besar. Hanya sedikit perubahan berat akan mengaktifkan mekanisme perangkap. Lalu bagaimana agar tidak mengubah beratnya dan masih bisa pergi ke brankas untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan? Masalahnya membuat dia berpikir lama. Setelah berapa hari, saat pergi ke bar untuk buang stres, baru mendapat firasat secara acak. Tom ambil timbangan, ambil segelas air taruh di atas. Berdasarkan indikator yang muncul pada alat, kemudian gunakan alat penyemprot nitrogen. Semprot pada timbangan. Lalu, pada saat ajaib itu, udara didinginkan dengan kecepatan, membuat timbangan jadi beku. Untuk sementara kehilangan efeknya. Setelah menyelesaikan semua kesulitan, Walter memutuskan 4 hari lagi akan aksi. Karena hari itu adalah final Piala Dunia Afrika. Banyak orang berkumpul di luar bank untuk menonton pertandingan sepak bola. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka.
Ini adalah bandit yang tidak membutuhkan nyawa. Mereka memilih tanggal final. Meretas ke bank teraman di dunia. Karena dengan begitu semua kamera. Semuanya memantau orang-orang di jalan. Ini membuat para bandit dapatkan kesempatan terbaik. Tetapi mereka hanya ada 105 menit. Ini juga waktu pertandingan sepak bola. 3 orang di atap rumah kaca menyusup ke bank. Dengan bantuan dari hacker Gustavo, menghindari penjaga keamanan, bergerak di sepanjang saluran ventilasi pergi ke brankas. Sangat sulit bagi ya, baru sampai ke pintu brakas. Tetapi menghadap lubang air besar. Hentikan langkah mereka. Ke waktu yang dijadwalkan masih 46 menit. James keluarkan dari tasnya 2 tangga lipat disatukan. Diperpanjang kedua ujung tangga menjadi jembatan. Tapi itu tidak cukup padat. James baru naik setengah jalan. Tangga bergetar terus-menerus. Untung dia adalah mantan angkatan laut. Bersandar ke depan. Mendapatkan tangan Tom. 3 orang tiba di depan pintu brankas. Lorraine dan Tom ambil kunci. James memakai jarinya untuk menyamarkan sidik jarinya. Ketiganya bekerja sama. Pintu brankas perlahan terbuka. Di dalamnya adalah harta yang diambil dari dasar laut. Tapi tidak satupun dari mereka yang berani melangkah lebih jauh. Karena timbangan berat yang berada di bawah brankas. Hanya sedikit perubahan berat di dalamnya akan memicu jebakan. Jadi Simon memakai pakaian yang dilengkapi. Menggunakan alat semprot nitrol. Semprot di bagian bawah brankas. Cukup dinginkan perangkat dengan cukup cepat. Membuat timbangan tidak dapat dioperasikan untuk sementara. Tapi Simon memompa cukup 50 botol. Seluruh bagian bawah brankas sudah bekukan. Tetapi lantai brankas tidak ada berubah. Waktu sisa hanya 20 menit. James bilang masih ada waktunya untuk menyerah. Tapi ketika mereka berbalik, lantai mulai ada asap dingin. Menyatu menjadi wajah es. Selain itu, terus menyebar. Sudah berhasil. Tom dengan hati-hati melangkah ke dalam. Berdiri di tengah brankas. Tidak mengaktifkan mekanisme perangkap. Tapi waktu mereka hampir habis. Bertiga langsung buru-buru. Cari barang punya Walter di dalam peti. Sangat cepat Lorraine mendapatkan peti ada 3 koin itu. Ketika bersiap-siap untuk pergi keluar. Saat itu, ditahan sama James. Dia keluarkan pistolnya. Suruh Lorraine beri peti koin itu kepadanya. Tidak ada yang mengharapkan James akan mengkhianati. Tiba-tiba, es di lantai mulai mencair. Timbangan mulai bekerja lagi. Mengaktifkan waspada. Jadi sekarang walaupun punya sayap juga gak bisa terbang keluar dari situ. Seseorang aktifkan perangkat peringatan bahaya. Tentara melewati sekelompok orang yang menonton sepak bola. Masuk ke dalam bank. Pada waktu bersamaan, pintu pipa air di brankas juga terbuka pada saat yang sama. Sejumlah besar air dari berbagai arah mengalir ke dalam. James adalah penyelam ulung. Buka baju. Keluar dari pintu pipa pembuangan. Hanya sisa Tom dan Lorraine. Akan tenggelam di dalam brankas. Di saat bahaya, Tom cepat bertukar pikiran. Harus ada saklar untuk menghentikan pipa air. Jika tidak, teruskan seperti ini. Brankas akan terbuka. Tiba-tiba dia berpikir. Cepat suruh Simon. Taruh labu nitrogen di atas timbangan. Ternyata kuncinya masih adalah berat. Jika berat brankasnya cukup besar, perangkap akan berhenti mengeluarkan air. Simon dengan cepat membawa semua botol nitrogen ini. Taruh di atas timbangannya. Bahkan dia duduk di situ juga. Kemudian, saluran air ditutup. Menunggu kepala keamanan sampai ke brankas. Di dalam sudah tidak ada orang. Juga tidak menemukan mayat. Ternyata, 2 orang masuk ke kerumunan. Buka pakaian. Membuka baju tim Spanyol. Berhasil bersembunyi di antara penggemar sepak bola. Tom dan Lorraine berhasil lolos keluar. Tetapi misi kali ini, karena James mengkhianati, jadi gagal. Tetapi Walter masih bisa tertawa. Ternyata Walter tahu sejak awal bahwa James punya masalah. Segera memalsukan 3 koin. Berikan pada Lorraine. Jadi koin yang diambil James adalah koin palsu. Gustavo masukkan koordinat di koin ke dalam kalkulator. Setelah melihat lokasinya, Walter diam lagi. Ternyata jika ingin mendapatkan harta itu, mereka terpaksa mengambil risiko lagi.
Selamat datang di Bank Inggris. Terima kasih. Film ini berjudul Way Down. Dianggap sebagai film kejahatan intelektual terbaik tahun 2021. Kreativitas membawa acara besar Piala Dunia, dan seni mencuri menjadi satu. Ketegangan paradoks. Seluruh proses tidak memiliki dasar. Buat teman-teman yang suka film tentang perampok bank, jangan sampai ketinggalan. 好了，今天的故事就到这里。我是咸鱼，咱们下期再见，拜拜。